Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devilita Sitanggang dengan NIM 860409695. Hari ini saya akan membuat sebuah video percobaan yaitu tentang lensa cembung dan cermin cekung. Nah, tujuan percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja cembung dan cermin cekung serta mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan oleh keduanya. Cahaya merupakan energi yang memungkinkan manusia melihat benda di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya dapat dipantulkan oleh cermin dan dibiaskan oleh lensa. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Dan cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulannya melengkung ke dalam. Hari ini saya akan menyiapkan alat dan bahan. Untuk yang pertama adalah percobaan lensa cembung. Yang pertama ada lensa cembung atau kaca pembesar. Yang kedua ada lilin. Kemudian ada korek api. Ada kertas putih. Dan yang terakhir ada penggaris. Berikutnya, kita akan membuat percobaan lensa cembung. Siapkan lensa cembung dan sumber cahaya atau lilin. Kemudian, kita nyalakan lilinnya. Untuk langkah prosedur pada lensa cembung, kita siapkan lensa cembungnya, sumber cahaya lilin, dan kertasnya sebagai layar. Kemudian, kita letakkan lilin atau senter berada pada lensa cembung. Nah, kemudian pada jarak 15 cm, jarak bayangan 30 cm. Kemudian, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian, pada jarak 20 cm, maka jarak bayangan yaitu 20 cm. Sifat bayangannya nyata, berbalik, dan sama besar. Kemudian, pada jarak 30 cm, jarak bayangan 15 cm. Nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian, pada jarak 40 cm, maka jarak bayangan 13 cm nyata, terbalik, lebih kecil. Dan kita lihat kembali pada jarak 10 cm. Maka tidak dapat ditangkap oleh pada layar, maya tegak diperbesar. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa jarak benda memengaruhi jarak dan sifat bayangan yang terbentuk. Ketika benda berada cukup dekat pada lensa cembung, bayangan yang dihasilkan cenderung lebih besar. Saat jarak benda diperbesar, bayangan menjadi lebih kecil dan jaraknya terhadap lensa semakin dekat. Jarak tertentu, bayangan dapat terbentuk sama besar dengan bendanya. Jika benda diletakkan sangat dekat dengan lensa atau dalam jarak fokus, bayangan tidak ditangkap pada layar karena sifatnya maya dan tegak.
Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Yang pertama, cermin cekung atau bagian dalam sendok makan yang mengkilap, kemudian lilin yang menyala, kertas putih, dan juga penggaris. Nah, sekarang untuk pengamatan percobaan cermin cekung. Jarak benda 15 cm, maka jarak bayangan 30 cm. Sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian jarak bendanya 20 cm, maka jarak bayangan 15 cm. 20 cm, nyata, terbalik, sama besar. Kemudian jarak benda 30 cm, maka jarak bayangan 15 cm. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian jarak bayangan 40 cm, jarak benda 40 cm, maka jarak bayangan 13 cm, nyata, terbalik, lebih kecil. Kemudian jika kita dekatkan, dengan jarak benda 10 cm, maka tidak dapat menangkap pada layar maya, tegak, diperbesar. Berdasarkan percobaan, terlihat bahwa jarak benda terhadap cermin cekung memengaruhi letak dan sifat bayangan yang terbentuk. Ketika benda berada dekat dengan titik fokus, bayangan yang dihasilkan lebih tampak besar. Pada jarak tertentu, bayangan dapat memiliki ukuran yang sama dengan benda. Semakin jauh benda dari cermin, bayangan yang terbentuk menjadi lebih kecil dan letaknya semakin dekat ke cermin. Jika benda diletakkan sangat dekat dengan cermin cekung atau di antara cermin dan titik fokus, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, diperbesar sehingga tidak dapat tertangkap oleh layar. Demikian percobaan dan video saya tentang lensa cembung dan cermin cekung. Sekian dan terima kasih.